apa ya, agak bingung juga. Jadi intinya gini, teman-teman yang menonton video ini yang memang sekarang masih di bangku perkuliahan, fokuslah untuk menatap masa depan. Manfaatkanlah statusmu sebagai mahasiswa untuk memperbanyak jaringan, memperbanyak relasi, dan yang paling penting merubah pola pikir. Kuliah itu adalah merubah pola pikir, tidak lain dan tidak bukan itu. Mantap, luar biasa. Semangat. Ya. Halo, oke, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu. Nah, mahasiswa Unpam nih ya. Ini tentunya obrolan kali ini sangat seru ya tentunya. Nah, seru terus kemudian menarik nih. Bahas tentang pengalaman. Kenapa bisa kuliah di kampus Unpam? Nah, awalnya bagaimana? Nah, perkenalan dulu nih. Oke, selamat sore teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Farid Maulana Putra dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Oh gitu, Ya. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Ini sahabat kita, adinda kita, Bung Farid ya, Bung Farid. Siap. Nah, juga berpengalaman di berbagai organisasi ya. Bung Farid nih sekarang mahasiswa semester akhir ya. Semester akhir. Nah, di mana kuliahnya? Di kampus mana? Saya kuliah di Universitas Pamulang. Oh, Unpam itu ya, Unpam. Unpam ya. Oke, Unpam Unpam. yang di Victor nih, Di Victor. Puspitek ya. Ya, kan banyak tuh kampusnya tuh. Ya, yang kampus satu itu ada di Jalan Surya Kencana, Ah. di Pamulang tuh. Oke. Terus kampus kedua Victor, Ah. Jalan Puspitek. Yang ketiga itu kampus di Witana Harja. Witana Harja. Itu khusus kampus yang memang prodi dan jurusannya khusus mesin teknik lah. Oke. Belum lagi yang ada di Serang ya? Ya, Wih, luar satu lagi. biasa. Unserang. Unserang ya. Unserang itu? Universitas Serang. Oh, Universitas Serang, bukan Universitas Pamulang Serang, bukan? Universitas Pamulang Serang. Oh gitu, oke. Kok bisa kuliah di Unpam itu sampai semester akhir sebegini itu bagaimana ceritanya? Asalnya dari mana emang aslinya? Asli saya dari Tasik. Dari Tasik. Tasikmalaya. Tasik, Jawa Barat masuk ke Tangerang Selatan. Kok Iya. jauh amat? Nah, bisa diceritain nggak? Oke, baik. Jadi cerita awalnya itu, Bang ya. Saya itu setelah lulus sekolah, saya sekolah itu lulusnya di SMA Kiai Haji Zainal Mustafa. Oh gitu. Tasikmalaya. Tapi Tasikmalaya. juga sebelumnya saya pernah di Sumatera Selatan di Palembang tuh di situ. Palembang. Iya. Jadi pada saat itu kakaknya bapak ya, kalau kita masih nyebutnya uak gitu. Wah. Atau paman gitu ya. Jadi orang tua ini mengikuti saudaranya ke sana, Oke. ke Sumatera kan. Iya, suara kencang. Mengikuti Sumatera, Oke. mengikuti saudara-saudaranya, kerjalah di situ, merantau lah. Gitu Merantau. kira-kira. Nah, merantau terus? cukup lama di Sumatera itu. Ah. Bahkan saya dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA itu di Palembang. Oh gitu. Iya, di Sumatera Selatan. Lalu kembali lagi ke Tasik itu 2016. 2016. Balik lagi ke Tasik. Pulang lagi satu keluarga itu 2016 pulang semuanya ke Tasik. Oke. Nah, di Tasik saya ngelanjutin sekolah. Saya ngelanjutin sekolah dari kelas 2 SMA kayak Haji Zainal Mustafa. Alhamdulillah lulus di Tasik. Lulus di Tasik. Akhirnya hijrah ke Tangsel, Tangerang Selatan. Tangerang Itu Selatan. gimana ceritanya? Kok bisa hijrah? Nah, Jadi langsung kuliah atau bagaimana itu? sebetulnya kerja dulu, Bang. Kerja dulu. Iya, jadi awalnya itu saya setelah lulus kuliah, ya. Kuliah apa SMA? Setelah lulus SMA. Ya. Ya, setelah lulus SMA, emang keinginan saya untuk berkuliah itu tinggi. Karena memang kan dukungan moral, dukungan spirit dan doa dari kedua orang tua itu, Oke. saya ini memang menjadi satu-satunya harapan Keluarga. Iya,
satunya harapan lanjut keluarga. pada jenjang yang lebih tinggi lagi nih. Betul. Setelah itu saya pernah waktu itu mau daftar di Tasik sebetulnya kuliah di STIA. Cuman karena pada saat itu keadaan ekonomi belum mendukung. Ya saya ikhlaskan dulu. Mungkin belum saatnya. Akhirnya hijrah nih ke Tangsel. Hijrah ke Tangsel. Nah, di Tangsel ini dengan siapa? Langsung kuliah atau kerja? Kerja dulu. Kerja di mana itu? Di perusahaan kah? Di apa? Ya jadi sebelum saya datang ke Tangsel itu kan saya 1 tahun itu menganggur di kampung kan ya, di Tasik. Nah lalu saya kebingungan ini. Saya kuliah juga belum tercapai, juga masih mencari-cari kerja juga masih bingungan. Nah kebetulan teman-teman satu sekolah saya yang di SMA itu mereka udah pada kerja di Tangerang Selatan, di Pamulang tuh. Kerjanya semacam di rumah makan seafood. Resto ya gitu ya. Resto di situ. Saya kontak dari Tasik gitu kan, teman-teman ada kerjaan nggak, ada lowongan nggak? Saya di kampung ini kerja kagak, kuliah juga belum tercapai nih. Terus kata teman-teman bilang ya udah katanya, lu nanti dikabarin. Insya Allah katanya bulan depan mudah-mudahan ada lowongan, nanti lu kita panggil ke sini. Alhamdulillah saya tungguin bulan depannya teman-teman dapat panggilan, dikabarin oleh teman-teman. Akhirnya saya berangkat ke Tangsel, kerja dulu gitu kan. Terus juga pemilik ataupun bos yang punya pekerjaan ini kebetulan alumni Unpam juga. Alumni Universitas Unpam juga. Iya. Jadi mereka lah yang salah satunya motivasi kami untuk berkuliah. Gitu. Kuliah sambil kerja ya intinya. Kuliah sambil kerja. Nah, intinya kamu udah kerja nih di situ ya. Berapa lama kerja di situ? Kerja itu saya dari 2019 sampai 2021. 2021 kurang lebih. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Nah, itu sembari kuliah juga. Kuliah masuk tahun? Kuliah masuk tahun 2019. Terus saya kerja juga dari 2019. Barengan ya. Barengan. Kuliah sampai hari ini nih. Sudah semester berapa nih hari ini? Kalau semester saya yang jelas sudah berada di tingkat akhir. Insya Allah sebentar lagi lulus lah. Semester berapa? Jadi saya sekarang semester 9. Wow. Nih teman-teman ya, jangan ditiru nih senior nih ya. Senior kalian nih yang di kampus Unpam jangan ditiru. Kelamaan di kampus akhirnya ketuaan lupa nantinya. Kalau bisa ya kuliah ya standar-standar aja lah. Tapi gak apa-apa, itu seru ya. Itu karena mungkin kesibukan di organisasi atau gimana? Nah, jadi memang kalau saya itu secara pribadi untuk di organisasi sebetulnya nggak terlalu punya pengalaman. Di sekolah pun juga saya lebih ke ekstrakurikulernya musik. Musik. Terus kan karena memang dalam dunia mahasiswa, lingkungan mahasiswa pada saat itu saya awal-awal kuliah tuh memang mencari teman-teman yang dari satu daerah. Teman-teman Sunda. Paguyuban ya, primordial gitu ya. Ya, kan kalau di kampus itu biasanya pasti ada perkumpulan himpunan ya. Ya himpunan dari daerah. Perkumpulan daerah gitu Bang ya. Nah, saya waktu itu ketemulah dengan paguyuban mahasiswa rantau Sunda. Anak-anak Sunda semua di situ. Anak Sunda, semua di situ. Semua. Kamu ikut tergabung nih di dalam di situ. Itu melingkupi Jabar Banten. Paguyuban mahasiswa rantau Sunda. Jabar Banten. Ketemu dengan teman-teman paguyuban mahasiswa rantau Sunda, disitulah saya sering berinteraksi, sering sharing dengan organisasi dan satu lain-lain. Organisasi, ya. Sip. Nah, itu ya. Jadi dia bertemu dengan teman-temannya dari rantau Sunda setelah dia kuliah nih ya. Kuliah. Sebenarnya kamu ini fakultas apa? Saya fakultas hukum. Fakultas hukum. Nah, setelah itu mau jadi apa kamu nantinya? Kalau saya dari sekarang insya Allah punya rencana itu nanti akan mencoba CPNS dulu kejaksaan. CPNS jaksa. Jaksa. Amin ya, kita doakan ya. Bismillah. Iya, semoga tercapai nih hajatnya ya. Siap, Bang. Tapi lulus dulu. Siap. Ya, sekarang udah semester akhir. Ya usahakan jangan sampai usia kamu
ketuaan nanti Siap. secara administrasi nggak masuk. Insya Allah kalau selesai itu pasti. Oh gitu. Tapi untuk perihal kapannya saya tidak bisa menjanjikan. Oh gitu ya. Karena apa namanya, seorang mahasiswa ini kan yang memang dikenal ataupun mempunyai eksistensi yang sangat punya wawasan luas. Oh gitu ya. Jadi tanggung jawab ataupun beban moralnya nanti setelah sarjana ataupun setelah lulus kuliah itu lebih besar. Nah, Apalagi memang yang sudah terjun ke masyarakat. Pun juga ditambah apalagi dari jurusan ilmu hukum kan. iya. Ketika misalnya saya pulang ke daerah atau ke Tasik gitu kan, banyak misalnya soal-soal sengketa tanah dan lain dan seterusnya. Iya, gitu itu kan. yang harus diadvokasi. Otomatis saya Iya. apa namanya, Sebagai putra daerah, mengimplementasikan lah Iya. kira-kira. sebagai putra daerah mengimplementasikan Tridharma. ilmunya di lapangan, Di di lapangan, kampung khususnya di ya. kampung. Karena potensi konflik terkait Sengketa. agraria ya Betul. di kampung itu lebih besar Lebih ya. besar. Nah, makanya kamu ambil hukum nih. Iya. Nah, ceritanya. Nah, itu ya salah satu motivasi ya. Iya. Nah, jadi dengar-dengar juga ya, selain aktif di internal kampus, kamu juga aktif di eksternal kampus, organisasi-organisasi Oh, iya. eksternal. Nah, itu apa? Posisinya kamu apa? Kalau- Organisasi apa itu? Ya, jadi awal kuliah itu saya Biar nggak kaku, ngopi dulu nih. Oke, Hei, siap. Ngopi ya, dulu teman-teman ya. Ya. ngopi-ngopi. Nah, oke, lanjut. Nah, Jadi awal kuliah itu saya masuk PMRS, Paguyuban PMRS. Mahasiswa Rantau Sunda. Saya pernah menjabat kepala bidang pengembangan aparatur organisasi oke, oh di gitu. PMRS. Lalu untuk wilayah eksternal saya juga kader himpunan mahasiswa Islam. Oh, HMI, ya PMRS, HMI, Terus terus juga di internal kampus ada Hima Fakultas Hukum. Hima, oke, Iya, Hima atau FH ya. FH. Mm-mm. Nah, ini yang memang menarik bagi saya. Saya juga sekarang tergabung di salah satu organisasi eksternal, yaitu Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Oh, Gema Kosgoro ya. Gema Kosgoro. Wis. Dan mantap alhamdulillah nih. posisi saya di Gema Kosgoro sebagai sekretaris umum. Woi, Ya. sekretaris umum Sekretaris ya. Woi, posisi sentral nih dalam organisasi ya. Ya, insya Allah. jadi Belajar kita. Tapi ini organisasi yang mana nih? Ya, partai politik atau apa nih yang Gema Kosgoro? Oh iya, enggak. Jadi saya berikan penjelasan singkat Bang. Oke, Izin, Bang, apa? ya. Jadi sepengalaman dan sepengetahuan saya, memang saya awalnya menduga itu Gema Kosgoro ini memang terafiliasi dengan salah satu partai politik awalnya kan. Awalnya. Karena saya memang belum terlalu tahu latar belakangnya seperti apa gitu kan, pergerakannya di bidang apa dan lain dan seterusnya gitu. Setelah masuk, Setelah masuk gitu kan, saya cerita dengan senior dengan ya pendiri lah, khususnya di Tangsel ada itu senior saya juga. Beliau sangat paten itu nasihat, apalagi khusus untuk Gema Kosgoro teman-teman. Serius ini. ya. Jadi terkait tadi ya gerakan mahasiswa Kosgoro, memang bagi teman-teman yang awam khususnya gitu ya, yang umum, memang menyangkanya itu terafiliasi dengan salah satu partai politik. Partai politik. Golkar ya. lah. Ya, identik Golkar ya. Karena lambangnya nggak ada bedanya itu. Iya. Beringin kan? Oke. Intinya jadi saya setelah ngobrol banyak sama senior gitu ya, sama pendiri-pendiri khususnya di Gema Kosgoro Tangsel ini, justru begini. Golkar itu lahirnya dari Gema Kosgoro. Oh iya. Dari Kosgoro. Dari Jadi kan Kosgoro. dulu tuh ada yang namanya Sekber. kelompok induk organisasi Kino. Kino ya. Itulah yang menaungi Soksi, MKGR, termasuk Kosgoro. Kosgoro. Iya. Mhm. Jadi Kosgoro itu dulu teman-teman seperti apa ya? Banyak lah, ada koperasinya, ada apa namanya? Ada sekolahnya, ada yayasannya. Oke. Ada termasuk Gema Kosgoro. Gerakan mahasiswa Kosgoronya. Di kepemudaannya ada. Nah, itulah Golkar itu lahirnya dari Kosgoro sebetulnya. Kosgoro ya. Karena memang dulu kan Kosgoro itu memang paling apa namanya, paling intens terjunnya kalau soal-soal sosial kemasyarakatan. Memang paling ada di ranah itu. Iya, Kosgoro. Dan soal-soal kekaryaan gitu kan. Kenapa sekarang misalnya lambangnya beringin ya, karena itu menandakan pohon yang memang kuat dan rindang gitu ya. Dan memang menaungi. Iya. Kita teduh di situ. Oh gitu ya, teduh ya, enak ya berarti. ya jadi Bung Farid ini ya selain di organisasi
internal kampus, dia aktif di beberapa organisasi eksternal kampus seperti Rantau Sunda, HMI, terus kemudian Gemah Kosgoro Tangsel. Nah, mungkin masih ada lagi nih, tapi inilah sejarah singkat perjalanan Bung Farid ya, tentang kehidupannya selama di Tangsel, menimba ilmu jauh dari Tasik, masuk ke Tangsel yang niatnya dulu mau kerja. Begitu kerja lihat peluang potensi, nggak mau dong seperti ini terus. Betul, bahkan saya juga nggak nyangka gitu bang, sampai sekarang nih gitu, sampai tingkat akhir gini bisa kuliah gitu. Nggak nyangka. Dikuliahin dari mana? Orang tua di kampung Tasik. Kalau kuliah memang saya mandiri dong. Mandiri. Aktif di organisasi harus mandiri lah. Ya, jadi sejak lulus SMA itu saya memang sudah komitmen dengan diri sendiri, gitu. Konsisten, karena ya sudah kita cukup lah. Gitu kan, orang tua memang punya kewajiban dan punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Tapi saya berpikir justru mindset saya bagaimana caranya saya yang harus bisa memberi orang tua sekarang. Komitmen saya waktu pada saat lulus SMA itu mau ke jenjang pendidikan tinggi, ya saya komitmennya biaya sendiri, biaya sendiri ya. Dari manapun yang penting kan kita ikhtiar dengan cara yang benar dan baik. Mantap nih, luar biasa ya dari Bung Farid ya. Sejarah singkat perjalanannya dia selama di Tangsel ya, niatnya hanya untuk mau bekerja di suatu tempat, tau-taunya nggak nyangka dia bisa kuliah juga ternyata. Bung Farid ya, luar biasa sharingnya, berbagi ilmunya pada kesempatan ini. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Bung Farid kepada teman-teman yang masih aktif kuliah atau organisasi. Pesan kedepannya itu bagaimana gitu? Baik, agak bingung juga. Jadi intinya gini, teman-teman yang menonton video ini, yang memang sekarang masih di bangku perkuliahan, fokuslah untuk menatap masa depan. Manfaatkanlah statusmu sebagai mahasiswa untuk memperbanyak jaringan, memperbanyak relasi, dan yang paling penting merubah pola pikir. Kuliah itu adalah merubah pola pikir, tidak lain dan tidak bukan itu. Mantap, luar biasa. Semangat untuk teman-teman. Semangat nih, terus dulu nih, luar biasa ya. Nanti mau jadi jaksa nih, kita doakan, amin ya. Bismillah. Oke. Ya, demikian bincang-bincang santai bersama dengan Bung Farid ya, putra daerah dari Tasik yang niatnya ingin mengharumkan nama baik keluarga dan juga nama baik daerahnya ya. Bung Farid, demikian. Siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mengisi waktu. Terima kasih juga sudah diundang dari channelnya Islam Lau. Islam Lau ya. Islam Lau. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Sip, thank you ya.